Assalamualaikum mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Roni Saputra. Saya adalah dosen Anda. Saya akan memandu mata kuliah Anda ini 1 semester ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semua di Universitas Ibnu Sina. Oke, pada kesempatan ini saya dipercaya oleh Prodi Teknik Industri untuk mengampu mata kuliah Kimia Industri. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini ya, kita akan membahas apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, didahului oleh pendahuluan, kemudian saya nanti akan menyampaikan silabus dari perkuliahan kita. Kemudian akan saya sampaikan juga kontrak perkuliahan yang di sana meliputi apa-apa saja komponen-komponen penilaian yang akan Anda dapatkan setelah mengikuti kuliah ini. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan diri saya atau biodata saya terlebih dahulu kepada Anda. Nama saya Roni Saputra, gelarnya Master of Science ya, disingkat dengan MSI. Nanti saya akan tim ya dengan Ibu Mengga Gemala MSI di dalam pembelajaran kita selama 1 semester. Jadi metode perkuliahan kita nanti akan ada macam-macam ya. Mungkin ada video ya, seperti saat ini yang saya sampaikan ini berupa video ya. Bisa juga kita akan video conference ya, melalui Zoom ataupun menggunakan Google Meet ya. Mungkin Anda sudah tahu ya bagaimana caranya menggunakan Zoom dan Google Meet. Semua itu akan dilaksanakan menggunakan aplikasi AddLink ya. Jadi dari AddLink saya akan tahu siapa saja yang mengikuti kuliah saya. Jadi kalau tidak hadir di AddLink berarti absennya tidak akan saya isi. Baiklah, tempat tanggal lahir saya lahir di Pekanbaru 20 Agustus 1982, alamat di Sekupang ya. Tepatnya adalah Perumahan Taman Harapan Indah. Nomor HP saya bisa Anda lihat di situ. Mungkin Anda perlu untuk menghubungi saya ataupun Anda sudah menunjuk PJ dari mata kuliah ini atau di kelas Anda sudah ada PJ-nya, boleh menghubungi saya melalui nomor HP tersebut, melalui WA ataupun telepon. Kemudian email saya itu, kalau Anda perlu kontak dengan saya melalui email, Anda bisa kontak melalui email yang tertera di layar. Kemudian untuk latar belakang pendidikan, S1 saya itu adalah bidangnya kimia ya, kimia sains. Ya, jadi kalau di kimia itu ada macam-macam bidangnya, ada kimia fisika, ada kimia organik, ada kimia analitik, ada kimia anorganik, dan macam-macam. Bidang saya pada saat saya mengambil S1, saya mengambil bidang kimia bio anorganik. Ya, jadi itu adalah menggabungkan kimia biologi ya, yang bersifat anorganik atau yang zat-zat kimia yang berbentuk anorganik ya, seperti logam dan lain-lain, tapi dia berada di dalam makhluk hidup ya, maka dinamakan kimia bio anorganik. Nah, S1 saya mulai tahun 2001 dan selesai tahun 2006. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di bidang kimia lingkungan. Ya, kimia lingkungan di universitas yang sama dengan S1 saya, itu Universitas Andalas, yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Kemudian pengalaman mengajar, saya mengajar itu sudah dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dan saya sudah bersertifikasi ya, bersertifikasi pendidik ya. Kemudian mata kuliah yang pernah saya ampu bisa Anda baca di sini ya. Macam-macam ya, ada kimia, biokimia, fisika, biostatistik dan lain-lain. Dan di mana di mata kuliah
kita ini saya mengampu mata kuliah kimia industri. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas pengenalan dari kimia itu sendiri ya, khususnya adalah kimia industri. Mengapa dinamakan kimia industri? Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan kimia. Ya. Mungkin Anda kalau yang selama ini Anda pikirkan ya, atau kalau kita sebut awam ya, kita yang masih awam itu berpikir bahwa kimia itu sama dengan bom, ya kan? Ya, jadi sebenarnya kimia itu bukan itu, ya. Kimia itu bukan itu. Sebenarnya kimia itu kalau kita buat pengertiannya, seluruh material baik organik maupun anorganik, bergerak ataupun tidak bergerak, hidup maupun mati, itu semuanya terdiri dari yang namanya bahan-bahan atau zat-zat kimia. Ya. Jadi makanan yang Anda makan itu zat kimia. Atau mungkin Anda tidur di atas kasur, itu zat kimia yang membentuk kasur tersebut. Ataupun rumah Anda terdiri dari semen ya, semen itu zat kimia. Nah, jadi kita sepakat ya bahwa zat kimia itu bukan hanya segala sesuatu yang meledak ataupun segala sesuatu yang beracun. Ya. Ya, kalau kita sering dengar obatnya obat-obatan kimia. Ya. Tentu kita berpikir bahwa obat-obatan kimia itulah obat-obatan yang tidak bagus, yang beracun, yang merusak tubuh seperti itu ya. Nah, ataupun bom kimia. Jadi kita berpikir bahwa orang-orang yang membuat bom itu orang-orang yang ahli kimia. Tidak salah juga ya. Mungkin orang yang ahli kimia tahu cara membuat bom, tetapi tidak semua orang kimia adalah tukang buat bom ya. Jadi bukan seperti itu pengertiannya, tapi bisa jadi seperti itu. Nah, jadi kita sepakat bahwa zat kimia itulah semua zat-zat penyusun yang ada di alam semesta. Itu adalah zat kimia. Ya, salah satunya yang Anda kenal tadi obat-obatan, bom, dan lain-lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga udara yang kita hirup adalah zat kimia ya. Itu oksigen. Kalau kita kasih lambangnya adalah O2 ya. Anda tahu mungkin waktu SMA oksigen lambang kimianya adalah O2, berarti oksigen zat kimia. Ya, beracun dong? Enggak. Ya. Jadi kita harus ubah dulu sebelum kita belajar kimia industri, kita harus ubah dulu pola pikir kita terhadap kata-kata yang bernama kimia ya. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut. Kimia industri berarti zat-zat kimia yang berhubungan dengan industri. Nah, industri itu seperti apa? Tentu industri itu ada bahan mentah, kemudian ada proses, kemudian ada produk. Ya, apa tujuannya suatu industri itu melakukan input, proses, dan output atau produk tersebut? Itu adalah atas dasar kebutuhan manusia. Apa kebutuhan manusia? Coba dijawab. Nah, kebutuhan manusia kalau dulu ya ada sandang, pangan, papan ya, zaman Pak Soeharto dulu, sandang, pangan, papan. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, kemudian papan adalah tempat tinggal. Itu dulu ya, 3 itu kebutuhan pokok manusia, kebutuhan dasar manusia. Kalau sekarang tambah banyak ya, sandang iya, pangan iya, papan juga, kemudian handphone ya, butuh kan sekarang handphone, kebutuhan pokok. Kemudian kendaraan, kalau dulu barang mewah ya, kendaraan mobil motor itu barang mewah dulu. Kalau sekarang kebutuhan pokok. Nah, itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, jadi apa hubungannya dengan kimia proses tersebut? Ya, jadi bahan baku ya, kalau kita lihat di slide ya, bahan baku itu adalah bahan kimia. Ya, contohnya bahan baku tambang.
Ya, bahan baku utama contohnya apa? Misalnya minyak bumi, bauksit, dan lain-lain. Nah, itu adalah bahan kimia. Seng, tembaga ya. Itu bahan kimia semua. Atau hutan, dari hutan, bahan baku dari hutan. Apa contohnya? Contohnya kayu ya, pohon. Kayu untuk apa? Untuk bikin kertas misalnya. Dan lain-lain. Atau bahan baku dari pertanian. Beras, gabah, dan lain-lain. Atau dari laut ya. Dari laut macam-macam, ada garamnya ya. Ada air lautnya akan dibikin jadi garam misalnya. Dan lain-lain, ikannya dan sebagai macamnya. Kemudian dari minyak bumi, dari udara ya. Kok ada udara, Pak? Ya. Udara itu bisa jadi bahan baku. Apa yang mau diambil dari udara? Misalnya kita ingin membuat gas nitrogen. Dari mana gas nitrogen? Dari udara. Ya, jadi diekstraksi dari udara itu zat nitrogen cair misalnya, diambil sekian banyak, kemudian dibungkukan itu nitrogen, dipisahkan dari udara dan dijadikan menjadi cairan ya, nitrogen itu. Nah, itu dari udara semua. Nah, kemudian dari bahan-bahan baku ini dilakukan suatu proses-proses kimia. Ya, dicampur, disenyawakan dan lain-lain. Nanti kita akan belajar itu ya, proses kimianya bagaimana sehingga menghasilkan produk. Produknya bisa berupa makanan, bisa berupa obat-obatan untuk kesehatan, kemudian bisa berupa pakaian, bisa berupa perlindungan ya, contohnya itu bom tadi ya, bisa jadi perlindungan. Kalau perang gimana? Kan pelindung kita itu kan bom ya, misil dan lain-lain. Kemudian jadi produk-produk transportasi, jadi produk-produk komunikasi, handphone saudara itu ya, handphone Anda itu dari zat kimia. Mananya zat kimia, Pak? Ada itu chipnya itu ya, chipnya itu berasal dari zat kimia dinamakan silikon ya. Jadi jangan negatif ya kalau ngomong silikon ya. Silikon ini kan macam-macam juga ya. Ada yang jadinya ini, ada yang jadinya ini, macam-macam produknya ya. Nah, kemudian terpenuhilah kebutuhan dasar manusia. Nah, oleh karena itu perlu kita belajar, kita sebagai mahasiswa teknik industri, kita perlu belajar proses-proses kimia yang mungkin terjadi dalam proses industri. Oke. Mungkin sedikit banyak bisa dipahami ya. Ya, kalau tidak bisa dipahami mungkin Anda bisa tanya Mbah Google ya, untuk penjelasan lebih lanjut dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Materi apa sih yang akan kita bahas dalam mata kuliah dalam satu semester ini? Yang pertama, materi kita adalah pengantar kimia ya. Ya, kalau belajar kimia tentu harus tahu dulu, harus kenal dulu kimia itu apa sih, ya. Jadi pertama pokok bahasanya adalah materi, ya. Itu terdiri dari pengertian dari materi itu apa, sifat perubahan materi itu apa, kemudian klasifikasi dari materi tersebut dan hukum-hukum yang terkait dengan materi tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada atom ya, atau struktur atom. Partikel penyusun atom ya, sub pokok bahasanya. Kemudian perkembangan atau teori-teori dari model atom. Kemudian elektron dalam atom. Atau kita akan belajar bagaimana susunan dari atom tersebut, elektron-elektron tersebut dalam suatu atom. Kemudian selanjutnya adalah kita akan belajar sistem periodik. Nah, ini Anda mungkin pernah dengar ya, kalau yang asalnya dulu dari IPA ya, Anda pernah dengar mungkin tentang sistem periodik. Susunan ya, sistem periodik itu seperti tabel itu ya. Seperti tabel yang ada huruf-huruf lambang kimianya. Yaitu kita akan belajar bagaimana orang kok bisa menyusun sistem periodik itu menjadi seperti itu. Ya, dan apa yang mendasari tersebut dan sifat-sifat zat kimia yang tersusun dari sistem periodik tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan tata nama kimia.
Yaitu kita akan belajar bilangan oksidasi, cara memberi nama senyawa binar ya, penamaan senyawa binar, kemudian penamaan senyawa poliatom dan penamaan senyawa kompleks. Selanjutnya kita akan belajar ikatan kimia. Ya, jadi bukan manusia aja yang punya ikatan ya. Kimia juga ada ikatannya. Ya, ini akan kita akan banyak belajar nih dari ikatan kimia ini ya. Itu yang kita pelajari adalah peranan elektron dalam ikatan kimia, kemudian pembentukan ikatan ion ya, pembentukan ikatan kovalen ya. Jadi banyak juga macam-macam ikatan di kimia. Ya, sama dengan manusia ya, ada ikatan tidak jelas, ada ikatan teman tapi mesra dan lain-lain. Ya. Jadi kimia juga seperti itu, banyak macam-macam ikatannya. Kemudian penyimpangan dari aturan oktet, kepolaran ikatan dan elektronegatifan, dan bentuk molekul. Kemudian selanjutnya adalah kita akan belajar persamaan kimia. Ya, mungkin Anda pernah lihat ya persamaan kimia, CO2 tambah H2O sama dengan O2 tambah bla bla bla, yang pakai panah-panah itu ya. Nah, itu dinamakan dengan persamaan kimia. Nah, kita akan belajar itu nanti. Kemudian kita akan belajar stoikiometri. Ya, stoikiometri itu adalah bagaimana bisa suatu zat kimia itu ada masanya, seperti itu ya. Kok ada beratnya, padahal kan nggak nampak ya. Bagaimana kita bisa menghitung beratnya tersebut ya dari rumus-rumus molekul atau huruf-huruf lambang-lambangnya tadi. Nah, kita akan belajar dalam stoikiometri. Kemudian kita akan belajar gas ya, terdiri dari sifat gas, tekanan gas, hukum gas ideal, dan gas dalam reaksi kimia. Nah, karena zat kimia itu kebanyakan memang bentuknya gas. Yang tidak gas itu lebih sedikit daripada gas. Maka dia punya pokok bahasan sendiri dia, gas ini. Nah, itu saja mungkin yang akan kita pelajari. Syukur-syukur bisa selesai 1 semester ya. Kalau tidak selesai, mungkin Anda bisa coba baca dari sumber-sumber bacaan yang saya berikan ini. Ya, ada beberapa yang saya baca. Anda bisa lihat, cari di pustaka ataupun beli bukunya ya. Kalau sekarang kan karena agak susah ya, apalagi di Batam ya, itu cari buku agak sulit. Mungkin Anda bisa beli secara online atau baca di pustaka. Di pustaka ada ini semua. Oke. Kemudian untuk penilaian. Ya, jadi sesuai dengan aplikasi Siakat kita, ya, jadi penilaian kita itu ada penilaian hard skill, ada penilaian soft skill ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, kalau khusus untuk hard skill itu yang akan kita nilai adalah kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, kalau kehadiran ini kalau saya tidak salah itu komponennya bernilai 10% ya. Jadi sangat sayang sekali kalau kehadirannya tidak penuh. Ya, usahakan ya, karena ini masih work from home ya, atau school from home ya, atau belajar dari rumah, usahakan selalu hadir di Edlink ya. Ya, selalu hadir di Edlink supaya kehadirannya jadi 100%. Kemudian tugas ya. Jadi setiap pertemuan itu akan saya evaluasi ya. Akan saya evaluasi apa saja yang Anda paham dan apa saja Anda tidak paham melalui penugasan dan kuis ya. Bisa dua-duanya, bisa salah satu nanti akan saya kasih. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester. Itu ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Sedangkan ujian akhir semester itu pada pertemuan ke-16 ya. 16. Jadi kita ada 16 tapi tatap mukanya atau perkuliahannya itu 14 kali. Ujian evaluasinya 2 kali. Kemudian proses perkuliahan itu bisa ceramah ya, ceramahnya bisa seperti ini melalui video ataupun kita akan melalui video conference nanti ya kalau mau interaktif. Kemudian ada kuis, tugas, latihan.
Baiklah, mungkin sampai di situ yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Eh, Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.